Selamat pagi Pak Jati, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Niropi Suharsono akan mencoba mempresentasikan mengenai kajian studi Southwest Regional Water Supply atau sering disebut SWRS. Yang pertama, kajian studi SWRS ini dilatar belakangi oleh analisa VE, yaitu Value Engineering, merupakan kegiatan mengidentifikasi area yang memiliki biaya proyek yang tinggi selama tahap desain awal. VE Studi kemudian menentukan desain alternatif yang lebih murah yang masih dapat dimasukkan ke tahap berikutnya tanpa menimbulkan biaya besar untuk mendesain ulang atau menyebabkan penundaan proyek. Proposal VE ini dibuktikan dengan analisis teknik dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan VE, maka proposal SWRS ini berisi gagasan yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost, dan rekomendasi tambahan yang diusulkan adalah gagasan yang akan meningkatkan nilai proyek. Kemudian tujuan studi dari SWRS ini sendiri, yang pertama meninjau ketersediaan air AWSA dan hasilnya. Kedua, meninjau perbedaan hasil desain dari Bohannan Huston Inc, BHI, dan Biro Reklamasi BOR dengan melakukan penilaian tingkat desain. Kemudian mengidentifikasi konfigurasi komponen yang lebih baik serta merekomendasi studi lebih lanjut dan investigasi. Kemudian ruang lingkup dari SWRS ini sendiri, pertama tantangan potensi dan masalah teknis yang meliputi sedimentasi, rembesan, ketersediaan air, kebutuhan daya, dan desain struktur penyimpanan. Selanjutnya mengidentifikasi dampak kekeringan, kemudian meminimalkan biaya energi dan jejak karbon, serta meninjau dampak lingkungan. Meninjau dampak lingkungan ini maksudnya memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya masuk ke pembahasan, kita akan bahas mengenai deskripsi tentang SWRS ini sendiri. Asal mula SWRS itu gimana sih? Kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission (GBIC) telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila berdasarkan kebijakan penanganan air Arizona atau Arizona Water Settlements Act atau AWSA tahun 2004. Usulan GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Akhirnya pada Desember 2013 itu disetujui untuk pengoptimalan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan dalam proposal ini dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo serta Kota Deming untuk membuat pengalihan terintegrasi serta usulan proposal penyimpanan yang dinamakan SWRS itu sendiri atau Southwest Regional Water Supply. Nah, ini merupakan lokasi proyek di mana SWRS itu dilakukan. Kombinasi dari proposal ini mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila disimpan dalam offstream storage di jurang Lembah Gila selama arus rendah. Air dikeluarkan untuk kebutuhan lingkungan serta air dipompa untuk dibagikan kepada masyarakat di Das Mimbres. Manfaat potensial dari air ini adalah untuk penggelontoran kota, kebutuhan industri, lingkungan, serta kepentingan pertanian. Nah, dari proyek SWRS ini sendiri itu saluran pipa SWRS diusulkan untuk dibangun di sebelah kanan jalan Highway 180. Kemudian setelah kita membahas mengenai deskripsi dari SWRS itu sendiri, itu ada fase evaluasi teknik SWRS. Nah, terdapat dua fase. Fase pertama itu ISC mengontrak BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan lokasi penyimpanan di jurang Lembah Gila, serta merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan saluran pipa ke Das Mimbres pada tingkat penilaian 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis komputer, konsultan memberikan dua alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan awal teknik mereka dalam Preliminary Engineering Report. Staf ISC juga mengontrak RJH Consultants Inc untuk melakukan tinjauan teknis independen atas proposal hasil studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, pada fase 2 evaluasi teknik SWRS, setelah selesainya tahap 1, ISC mengontrak BHI Bohannan Huston Inc untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2
dari proposal SWRS masih pada tingkat penilaian 10%, menggunakan penyelidikan lapangan tambahan termasuk survei batimetrik, geomorfologi dan sampling geofisika atau geoteknik, serta analisa dan pemodelan komputer. Konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam Preliminary Engineering Report atau PER yang semuanya memenuhi tujuan proyek. Kemudian setelah membahas mengenai fase evaluasi teknik SWRS, kita masuk ke penyusunan proyek. Pada penyusunan proyek SWRS ini pasti terdapat tim studi VE yang bekerja di dalamnya. Nah, siapa-siapa saja yang bekerja di dalamnya? Terdapat 8 tim khusus serta 1 fasilitator. Nah, 8 tim khusus ini siapa saja toh? 8 tim khusus ini meliputi tim khusus konstruksi gedung dan pembiayaan, tim khusus struktur hidrolik dan pengangkut, tim khusus perizinan lingkungan, tim khusus geomorfologi dan sedimen, tim khusus bendungan, waduk dan rekayasa geoteknik, tim khusus teknik elektro, tim khusus tunneling, tim khusus hidrologi, pemodelan air dan lahan, serta fasilitator VE. Setelah membicarakan mengenai tim studi yang bekerja di dalamnya, selanjutnya kita membicarakan mengenai metode yang digunakan dalam SWRS ini sendiri. Nah, di metode SWRS ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap informasi. Setiap anggota VE itu diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya proyek sebelum workshop. Dilanjutkan dengan tahap fungsi analisis. Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh tim VE adalah mempersiapkan phase diagram. Setelah fungsi analisis, maka dilanjutkan dengan tahap kreatif. Tahap kreatif itu tim memilih fungsi untuk melakukan diskusi dengan hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang mendorong 80% dari proyek tersebut. Selanjutnya dilakukan sesi brainstorming. Setelah tahap kreatif dilanjutkan dengan tahap analisis. Tahap analisis ini merupakan sebuah analisis yang dilakukan sebagai langkah awal atau kegagalan terhadap gagasan brainstorming yang tadi sudah dilakukan. Setelah tahap analisis, maka dilanjutkan dengan tahap pengembangan. Sebuah pemeriksaan teknis sepintas mengikuti tahap analisis. Setelah tahap pengembangan, maka tahap terakhir yaitu presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, serta ide-ide dianalisa dan diusulkan, dicatat selama value engineering. Kemudian setelah membahas mengenai metode SWRS, kita lanjut ke hasil studi dari SWRS itu sendiri. Nah, hasil studi dari SWRS ini dihasilkan 13 proposal utama ya, yang akan kita bahas ini dua contoh proposal utama. Contoh pertama ini nomor proposal 01/003 dengan gagasan mengumpulkan, menggunakan dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Konsep alternatifnya yaitu menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang, meningkatkan potensi terjaganya arus sungai untuk keseimbangan lingkungan sungai, pengoptimalan semua kemungkinan inflow termasuk aliran anak sungai. Namun keputusan dari nomor proposal 01/003 ini masih ditunda karena perlu dianalisa lebih lanjut. Kemudian contoh proposal utama selanjutnya yaitu proposal dengan nomor proposal 01/009. Gagasannya itu menggunakan pipa baja untuk mengangkut air yang dialihkan dari pintu intake Kowanda pada struktur pengalihan BHI melalui penimbunan dan peninggian di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke Waduk Spar. Nah, konsep awalnya ini panjang terowongannya diperlukan lebih pendek sekitar 18.000 kaki. Terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Dengan konsep alternatif, biaya konstruksi yang lebih rendah daripada terowongan, berkurang sekitar 8%, memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Namun pada nomor proposal 01/009 ini keputusannya ditolak. Nah, hasil studi SWRS ini sendiri itu dari 13 proposal yang direview oleh tim VE, dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal diterima dan 2 proposal ditolak. Selain dari proposal utama tadi, tim VE juga melakukan review pada 17 proposal rekomendasi. Nah, dari 17 proposal rekomendasi ini diusulkan 13 diantaranya diterima, 1 ditolak dan 3 ditunda keputusannya. Kemudian kita masuk ke akhir, yaitu kesimpulan akhir dari kajian studi SWRS ini.
Yang pertama, tim VE percaya bahwa konsep pengalihan dan penyimpanan secara keseluruhan layak secara teknis. Tim VE merasa diizinkan akan diperpanjang dan menantang. Dan terakhir, arus balik yang dapat digunakan kembali dan aliran anak sungai harus ditangkap kembali dan atau dipertukarkan. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.